Setiap negara pasti membutuhkan hukum. Hukum digunakan untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Namun, hukum tidak berdiri sendiri. Ada kebijakan yang menentukan bagaimana hukum itu dirancang dan diterapkan di masyarakat. Inilah yang disebut sebagai politik hukum. Perkenalkan, saya Fazai Sansyauki dengan NIM 240906066. Saya akan menjelaskan tentang politik hukum di Indonesia. Jadi, politik hukum adalah kebijakan yang menentukan bentuk dan isi dari hukum tertentu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Konsep ini berakar pada nilai-nilai dan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum di suatu negara selalu mencerminkan karakteristik masyarakatnya. Di Indonesia, dengan segala keragaman budaya, adat, dan agama, politik hukum dirancang untuk menjawab kebutuhan yang beragam tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Profesor Padmo Wahjono, seorang ahli hukum ternama di Indonesia, beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Lebih jelasnya, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Pendapat beliau memberikan gambaran bahwa politik hukum adalah sebuah elemen strategis dalam membangun sebuah negara yang berlandaskan hukum. Politik hukum di Indonesia bisa dilihat dari berbagai kebijakan hukum yang telah diterapkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law, yang disahkan pada tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Meski memiliki tujuan yang baik, proses pembentukan undang-undang ini mendapatkan banyak kritik, terutama terkait transparansi dan partisipasi publik. Kebijakan lain yang mencerminkan politik hukum adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai aktivitas digital seperti perlindungan data, transaksi elektronik, hingga ujaran di media sosial. Meski bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dunia digital, undang-undang ini sering dianggap multitafsir dan rawan disalahgunakan. Dan contoh lainnya lagi adalah pemberlakuan otonomi khusus di Papua dan di Aceh. Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan daerah-daerah dengan karakteristik khusus, misalnya di Aceh, yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum syariat Islam, sementara di Papua diberi keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alamnya. Dari ketiga contoh yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa bagaimana politik hukum digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia, sekaligus mencerminkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kesimpulannya, politik hukum adalah kebijakan strategis yang menentukan isi dan arah hukum dari sebuah negara. Yang dapat kita simpulkan, politik hukum adalah kebijakan strategis yang menentukan arah dan isi dari suatu hukum dalam sebuah negara. Di Indonesia, politik hukum dirancang untuk mencerminkan keragaman masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak dari masyarakat. Dengan memahami politik hukum, kita dapat melihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga materi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya politik hukum di Indonesia.